Kami dari 10 TKP 1, saya Megi Diayu, saya Firikan Putri Aulia, saya De Agustina, saya Regita Malia, saya Dilananda Pratama, saya Wina Cahyani, saya Putri Soleha Fatma Fatima. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian penalaran, deduktif, induktif, abduktif, dan logika. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik, data yang didapatkan dari hasil pengamatan observasi atau eksperimen yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan tersebut akan membentuk proposisi-proposisi sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Ada 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut juga deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Proses deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, mamalia adalah makhluk yang menyusui anaknya. Kambing, sapi, dan kerbau merupakan contoh dari mamalia. Jenis deduktif, macam-macam penalaran deduktif yaitu silogisme. Silogisme adalah proses pembuatan kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari 2 proposi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Entimen yaitu penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme premis, atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contoh entimen. Premis yang pertama, penderita kurang darah tidak boleh memakan buah melon. Premis yang kedua, Andi menderita penyakit kurang darah. Konklusinya, Andi tidak boleh memakan buah melon. Entimennya, Andi tidak boleh memakan buah melon karena penderita penyakit kurang darah. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan perumusan-perumusan masalah atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat dan sebab. Contohnya, ayam, bebek, angsa, dan itik merupakan unggas karena hewan unggas memiliki bulu di badannya dan biasanya bertelur. Penalaran abduktif. Abduktif merupakan penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang kita amati. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Contohnya, andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Benny selalu mengendarai motornya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Benny mengendarai motornya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Benny sedang mabuk. Pengertian logika menurut ahli. Logika bisa dikatakan sebagai logika sekalian ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikiran sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Logika juga seringkali dikaitkan dengan cara berpikir yang objektif, tegas, serta jauh dari emosi, seperti halnya yang dibahas dalam buku logika karya Dr. Handes Haji Mundiri. Pengertian logika menurut informatika. Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan atau konklusi.
Logika informatika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos. Dalam bahasa Inggris biasa diartikan dengan word atau speech, atau lebih biasa kita kenal lagi dengan istilah talk atau listen. Oleh karena itu, definisi logika ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip penalaran argumen yang valid. 1, 2, 3. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.